Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya tentang program pemerintah BPJS yang saya memandang di situ ada unsur mengundi nasib. Bagaimana hukumnya? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. BPJS, ya, BPJS. Gambarannya adalah bagi siapapun yang ingin mendapatkan bantuan, maka dia punya kewajiban untuk bergabung, yang pertama. Yang kedua adalah membayar uang dengan nilai tertentu. Dan setelah itu, jika suatu ketika ia mendapatkan musibah, maka ia akan mendapatkan bantuan. Baik. Yang pertama, bahwa kalau sesuatu yang kita bayarkan dengan harapan kita mendapatkan pengembalian dengan sesuatu yang lebih, maka itu adalah bentuk riba yang diharamkannya. Termasuk dalam dunia asuransi. Jika bisa hal ini dimasukkan ke dalam dunia asuransi, maka ketahuilah asuransi yang tidak diluruskan cara transaksinya, maka termasuk jenis sesuatu yang diharamkannya. Karena kita membayar sesuatu, ternyata yang kita harap adalah sesuatu yang lebih besar. Maka agar kita tidak masuk dalam dunia transaksi asuransi yang haram, maka perlu disyariatkan hal ini, yaitu dengan cara bahwa di saat kita membayarnya tersebut adalah membayar dalam bentuk tabarruk. Kita bergabung dalam sebuah perkumpulan, kemudian kita berjanji untuk bisa memberikan bantuan setiap bulannya berapa puluh ribu kepada perkumpulan tersebut, yang tentunya di situ ada panitianya, membuat sebuah lembaga. Kemudian uang itu kita berikan begitu saja dan kita niatkan untuk membantu saudara-saudara yang butuh. Maka ini adalah satu kebaikan, dan ini dihimbau oleh Islam agar kita punya kiat untuk bisa menolong orang lain. Kalau kita menolong dengan duit 10.000 untuk membebaskan orang dari untuk membantu orang operasi yang 50 juta, nggak akan bisa. Tapi dengan cara semacam ini, maka dikumpulkan. Anggap saja miniaturnya begini. Contoh, kalau seandainya ada yang manage dengan bagus, ini bagus. Yang hadir di majelis Al-Bahjah, seandainya, kalau seandainya hilang ini bisa menjadi masalah ini. Seandainya, semua yang hadir di majelis ini hendaknya membayar 5.000 sebagai sedekah untuk dikelola sama tim untuk kemaslahatan para bapak ibu nanti. Misalnya apa? Bapak ibu punya kewajiban sedekah. Jadi kewajiban bukan kewajiban dari syarak sebagai zakat, tapi kewajiban pribadi. Karena saya bergabung, saya merasa punya kewajiban untuk menolong saudara saya. Untuk apa Al-Bahjah mengumpulkan duit ini? Ini contoh lah ya, jangan sampai didengar salah ini. Dikumpulkan uang ini jika di antara anggota ini nanti ada yang sakit, maka bisa dibantu. Maka ini adalah kebaikan. Dan ini akan bisa mengumpulkan dana yang sangat besar. Kemudian dana ini nanti akan dikelola, dikembangkan dalam bisnis yang halal, yang bersih. Sehingga jika ternyata ada yang sakit, maka tinggal lapor saja sakit yang kayak apa, nanti akan diurusi di kedokteran. Ada di rumah sakit. Maka ini akan dibayari oleh lembaga yang tadi sudah punya dana banyak. Ini sangat mudah kalau mau mengislamkan sebuah transaksi. Yang menjadi masalah adalah jika belum diislamkan, maka selagi belum diislamkan Anda tidak usah berurusan. Sebab selagi belum disyariatkan, maka akan mengarah kepada keharuman. Wong bayarnya cuma begitu, pengen dapat yang lebih. Maka dari itu masih saja itu sesuatu yang diharamkan. Dan ketahuilah, bersandarlah kepada Allah. Yang beri penyakit adalah Allah, yang mengangkat adalah Allah. Dan jika kita diberi penyakit oleh Allah, maka kalau pengen mendapatkan kemuliaan, berobatlah dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Sebab penyakit itu hakikatnya bukan musibah kalau orang faham, tetapi ia adalah untuk mengangkat derajat dan pengampunan dosa.
Jika kita ingin membebaskan kita dari penyakit, maka gunakanlah dengan cara yang benar, cara yang halal, bersih dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ditanyakan, jika belum benar-benar dikemas secara syariat dan islami, maka tidak perlu kita berurusan dengan yang demikian itu. Kepada adik-adikku yang ada di luar negeri, yang saat ini lagi bekerja, khususnya yang mendengar acara ini, karena acara ini juga didengar oleh adik-adik kita semua yang ada di Hong Kong, yang ada di Korea, ada di Kuwait, ada di Saudi. Maka kami himbau, jika Anda seorang wanita, wahai adik-adikku, bercita-citalah untuk ngambil waktu yang terdekat untuk bisa segera pulang berkumpul dengan keluarga. Dan Anda harus bersyukur kalau ternyata bisa Anda berada di luar negeri sekalipun Anda masih berhubungan komunikasi dengan dakwah yang semacam ini. Seperti adik-adik kita yang ada di Hong Kong dan seterusnya. Bahkan kita dalam waktu dekat juga akan ke sana. Mereka juga rindu pengajian. Akan tapi ketahuilah, anak-anak di rumahmu lebih butuh kepada sentuhan tanganmu. Kehormatan dan kemuliaanmu pun harus kalian perhatikan. Jangan sampai mengejar dunia tapi terhinakan. Ini harus jadi bahan renungan setiap saat untuk adik-adikku yang ada di mana, di luar negeri sana, yang jauh dari orang tua. Kehormatanmu, kemuliaanmu, ketahuilah kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di surga nanti. Dan insya Allah kalau kalian dengar ini semuanya, kalau kalian dengar karena Allah, Allah akan buka rezeki di negerimu, bersama keluargamu, bersama suamimu, bersama bapakmu, rezeki yang penuh keberkahan. Karena kalian pulang karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh dari orang tua, jangan jauh dari suami, fitnah. Belum lagi, sadarkah kalian anak yang kalian tinggal? Ada sebuah informasi seorang ibu meninggalkan anaknya. Dan memang ibu ini baik. Sehingga anaknya di rumah hanya bersama dengan neneknya saja yang sudah sepuh. Yang kadang dibentak oleh cucunya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sang cucu diberi terus uang dan uang dan uang. Semakin banyak kawan, dan kawannya tahu kalau dia banyak uangnya. Mulai berkenalan dengan dunia yang tidak baik, mabuk dan seterusnya. Hingga terjadilah suatu ketika percekcokan hingga berani membunuh orang lain. Ibunya ada di mana? Ibunya ada di tempat yang jauh. Bahkan ada seorang anak karena biasa dimanja oleh ibunya dengan pemberian kayak begitu dari luar negeri. Giliran bapaknya, giliran ibunya pulang, kan pengaturan ekonominya kan semakin, kalau dulu kan hanya diberi karena mungkin faktor kangen, faktor sayang, faktor rasa meninggalkan anak, jadi duit diberel-berel begitu saja. Tapi giliran ibunya pulang mulai diatur itu sudah mulai protes karena sang anak tidak punya akhlak, tidak punya pendidikan. Sehingga akhirnya apa? Keluarlah pisau, sehingga ditemukan di sebuah kampung ibunya harus dijahit dengan 12 jahitan. Lihat, pendidikan itu penting wahai adik-adikku yang sekarang ada di luar negeri. Anak-anakmu ada di mana? Dan bagi yang ada di negeri ini, wahai adik-adikku semuanya, jangan bercita-cita untuk pergi jauh. Adapun adik-adik kita yang ada di tempat yang jauh sana, kita doakan semoga Allah menjaga mereka, iman mereka, akhlak mereka, dan semoga Allah segera kembalikan mereka kepada saudara mereka, kepada orang tua mereka, kepada anak-anak mereka, sehingga mereka segera menemukan keindahan di dalam hidup ini. Dan semoga Allah memberikan kecukupan di negeri ini. Dan ketahuilah, rezeki itu sudah ada jatahnya. Kalau jatahmu 1 juta ya 1 juta, jatahmu 10 juta 10 juta. Baik. Kalau tidak ada jatah, biarpun kau ambil di mana tetap tidak ada jatahnya. Orang menganggap jatahnya semakin banyak di negeri orang. Oh enggak. Kalau jatahmu 1 juta, di negeri orang dapat 10 juta, jatahnya 1 juta.
tak-taunya bisa berangkat ke luar negeri dapat jatah 10 juta, naik. Oh enggak naik, tetap jatahmu 1 juta. Kenapa? Dikirim ke anak pun enggak jadi apa-apa, dipakai untuk mabuk seterusnya. Tetap yang utuh adalah 1 juta. Maka lebihnya itu tetap jadi neraka nanti. Jatahnya jatah sudah. Maka ambillah jatah dengan kemuliaan. Bagi yang ada di negeri, di rumah, wahai adik-adikku semuanya, khusus adik putri, ketahuilah, jual es teh di pasar lebih mulia daripada harus jauh dari orang tua dan keluarga. Pergi ke sawah adalah mulia. Kenapa harus gengsi? Permasalahannya tadi itu, bangga-banggaan, pengen segera punya rumah, pengen segera punya mobil dan motor. Dia mengira bahwasanya kebahagiaan dengan motor. Alangkah banyaknya dan alangkah banyaknya dan alangkah banyaknya percekcokan keluarga setelah terjadi salah satunya pergi ke luar negeri. Akhirnya seperti itulah, berceraian, bermusuhan, bertentangan, dan yang ngadu kepada kami bukan 10-20 orang, kalau dihitung mungkin ratusan, bingung membuat jadwalnya nanti. Jadi apakah tidak belajar dari yang demikian itu? Jadi ada, karena apa? Mohon maaf, suami misalnya